Sore ini VT253 ya. Kita diskusi mengenai perkembangan terakhir calon menteri. Di antaranya adalah Herindra sedang diajukan menjadi calon pengganti Budi Gunawan untuk kepala BIN. Nah, kita bahas ini ya dari sisi edukasi. Ini bukan hiburan, oleh karena itu yang ingin cari hiburan silahkan skip aja. Nah, Herindra ini adalah orangnya Jokowi ya. Herindra ini sudah 5 tahun yang lalu dijadikan wakil menteri pertahanan, sudah menjadi penyeimbangnya Prabowo. Oleh karena itu Herindra ini sudah teruji dan loyalitasnya kepada Jokowi sudah teruji. Nah, siapa Herindra ini? Herindra itu adalah angkatannya Andika Perkasa. Bedanya adalah Herindra ini adalah penyeimbangnya Andika sekaligus penyeimbangnya Prabowo. Karena apa? Karena Herindra ini adalah pemenang Adi Makayasa angkatan 87. Di antara semua jenderal TNI, yang paling senior sisanya adalah Herindra. Dan beliau sudah diperpanjang 5 tahun karena menjabat wakil menteri pertahanan. Oleh karena itu, Herindra ini adalah penyeimbangnya TNI. Jadi mungkin ya Prabowo ingin mengganti Panglima TNI atau Kepala Staf ya. Tetapi Herindra ini sudah dipasang menjadi Kepala BIN. Karena Kepala BIN itu posisi yang strategis setara dengan Panglima TNI dan Jaksa Agung dan lain-lain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kabinet Prabowo ini juga akan kemungkinan membubarkan Kementerian BUMN. Nah, kenapa kok dibubarkan? Mungkin ya. Alasannya adalah Kementerian BUMN itu tidak tepat ya. Bayangkan seorang menteri di mana jabatan itu jabatan politis membawahi BUMN. BUMN itu perseroan. Jadi perusahaan dipimpin oleh menteri. Ya kan? Jadi repot. Penggantian dirut juga oleh penentuannya oleh menteri. Jadi buat apa komisaris? Sehingga pengawasan BUMN itu jebol ya gara-gara dipusatkan oleh menteri. Nah, menteri ini kan orang politis. Oleh karena itu penentuan dirut dan komisaris BUMN itu banyak dari relawan dan orang partai. Nah, ini nggak tepat gitu loh. Ini perusahaan atau birokrasi. Sebab Kementerian BUMN itu adalah regulator ya yang bikin peraturan Kepres dan sebagainya. Sedangkan kementerian yang diurusi adalah BUMN. Jadi BUMN ini sebetulnya birokrat ya, politis, regulator atau pemain. Kalau pemain kan dia bersaing ya kan, misalnya ya rumah sakit, ya kan dia bersaing dengan rumah sakit yang lain. Atau hotel, dia bersaing dengan hotel yang lain. Atau penerbangan, Garuda, kan dia bersaing dengan Lion Air. Ya kalau misalnya menterinya itu orang yang regulator, dia bisa bikin kepres dan peraturan menteri, sekaligus dia membawahi Garuda, ya akhirnya ya begini ini. Banyak sekali kepentingan-kepentingan politis, istilahnya itu penugasan negara ya, seperti jalan tol. Bahkan Waskita Karya itu bisa rugi nggak karuan tuh karena apa? Banyak penugasan jalan tol yang tidak ekonomis ya, itu dipaksakan untuk dibangun. Itu adalah contoh dari efek samping urusan Kementerian BUMN. Apakah setelah Kementerian BUMN ini dibubarkan diganti dengan holding nasional BUMN? Ya, kalau holding itu kan adalah perseroan. Ya, artinya perusahaan-perusahaan itu disatukan dan menjadi satu perusahaan besar, holding besar. Nah, holding ini adalah bertanggung jawab kepada auditor, bertanggung jawab kepada go public, kepada bursa efek. Nah, kalau dia nggak benar atau pengangkatan dirutnya atau komisarisnya nggak benar, ya dia bisa pilot gitu loh.
Kalau kementerian BUMN kan nggak mungkin pilot ya kan, menteri nggak mungkin pilot. Tapi kalau badan holding itu bisa pilot kalau misalnya ada yang perusahaan yang besar yang di bawahnya holding BUMN ini, badan pengelola BUMN ini ada yang bangkrut.